Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kembali lagi bersama saya Lutfi Rustian di OTK Podcast. OTK? Podcast. Apa itu OTK? Obrolan tentang keluhan. Obrolan tentang keluhan. Keluhan. Oh, bukan yang punya Papua itu ya? Bukan, Ustaz. Bahaya apa? itu, Ustaz. Tahu nggak yang di Papua itu apa? Tahu tadi barusan. Sebelumnya belum tahu saya. Iya, jadi itu yang cuma di kolor aja pakaian adatnya orang Papua itu pedalaman, Papua pedalaman itu koteka namanya. Koteka. Yang cuma pakai kolor doang. Itu pun kadang kelihatan sebagian. Dan kalau disimpulkan sendirilah ya teman-teman. Sedikit ya kelihatannya ya. Jangan banyak. Oke, di sini saya bersama Ustadz Daeng Syawal Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kiai saya ini. La haula wala quwwata billah. Ini bingung sebenarnya mau manggil siapa, bingung. Daeng aja panggil Daeng. Ustadz atau YouTuber Daeng. atau TikTokers. Masya Allah. Udah bingung ini Ustadz. Kenapa bingung? Karena semuanya naik Ustadz. Pegangan kalau bingung. Aduh. Kasih kucing aja kalau ini. TikToknya udah berapa juta Ustadz? TikToknya Ustadz? OTW 2 juta alhamdulillah. OTW 2 juta. Dan alhamdulillah. OTW 2 juta, Widani. Dan 2 juta. Centang biru. Centang biru. Yang kemarin tiba-tiba komentar di postingan orang ya. Ya sebenarnya sih Cara sombong yang elegan itu Ustaz. Oh gitu ya. Iya. Aduh, saya sebenarnya nggak ada niat untuk begitu sebenarnya. Cuman ya kita kan nggak tahu penilaian orang seperti apa. Iya. Ya jadi kita tetap ya santai aja. Ya, santai. Mungkin pikiran saya yang terlalu buruk berarti ya. Artinya kalau botol itu kan mengeluarkan apa yang isi di dalamnya. Kalau isinya susu ya yang keluar susu. Iya. Tapi kalau comberan isinya ya comberan juga yang keluar. Berarti saya comberan Ustaz. Gimana Ustaz? Kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Lutfi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, bisa tersenyum sudah ya? Sikit. Sikit alhamdulillah. Sikit Banyak pun tak apalah. Tak apalah. Ustaz gimana Ustaz kesibukan Ustaz? Sekarang apa yang lagi disibukin Ustaz? Alhamdulillah lumayan. Kita kalau aktivitas yang rutin itu ya kita di Istiqlal sebagai muadzin. Muadzin. Dan hari Rabu. Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu zuhur ke Kamis subuh. Nah, teman-teman yang ingin main, yang ingin jumpa sama Daeng juga silahkan mampir ke Istiqlal. Setiap hari Rabu. Rabu. Itu pun kalau misalkan nggak izin atau nggak gantian hari dengan teman-teman. Jadi tapi kebanyakan sih ya hari Rabu itu. Iya. Oh, kadang-kadang tukar jadwal juga sama. Karena fleksibel lah. Oh, fleksibel. Kalau misalkan ada undangan hari Rabu, berarti kita geser ke teman kita gantian. Oh, bisa tukar-tukar gitu ya? Bisa, alhamdulillah aman lah itu. Aman. Cincai lah. Cincai. Selain muazin Istiqlal ada apa aja Ustaz kegiatan Ustaz? Di Marinir juga ngimamin. Imam di Marinir. Ya di Senin Kamis. Kalau di Marinir itu ya, Senin Kamis. Oh, setiap Senin sama Di Kamis. Cilanda, Marinir Cilanda. Selain Masjid itu Jannatin Marinir. berarti nggak ngimam. Selain itu ya jadi makmum. Jadi makmum. Ya. Oh, Gitu. gitu. Ya artinya kita jadi marbot pun jadi makmum pun jadi. Ustaz Daeng berarti berasal dari Makassar Ustaz? Ayah aslinya mama saya Bone, bapak Selayar. Selayar, berarti Tapi di saya pulau. lahir besar di Selayar. Oh, lahir dan besar di Selayar. Kepulauan Selayar, satu-satunya kabupaten yang terpisah daripada daratan Sulawesi. Terpisah sama daratan. Ya, Berarti jadi kalau pembuangan jin di sana. kalau mau ke daratan berenang dulu Ustaz. Ya kalau misalkan mampu. Oh, jauh. Ya, pakai kapal. Oh, pakai kapal. Feri itu 2 jam. Ferry 2 jam kalau berenang berapa hari? Nggak sampai sih. 3 sampai 1 jam hilang. Nggak sampai. Iya. Ustaz ke Jakarta dari kapan Ustaz? Udah berapa lama di Jakarta? Baru kurang lebih 12 tahun. 12 tahun. Ya. Oh, nggak jauh beda sama Farid ya? Farid 10 tahun Jakarta. Udah 10 tahun Farid Ya. Jakarta. Dia kan SMA waktu SD ya? Masih SMP ya? SD ya. SD ya? Iya. Iya. Saya juga. Pas 2011, saya 2011. 2011. Terus niat awal ke Jakarta sebenarnya apa Ustaz? Kayak kuliah kah atau emang Kuliah menepis memang. karir? Kita pengen kuliah di PT IKI. Oh, memang tujuannya kuliah. Memang alhamdulillah memang tujuan saya benar memang. Masya Allah. Nggak tahu kalau di samping saya ini tujuannya apa. Kenal lagi ya saya harusnya. Ya. Oh, memang tujuannya kuliah. Kuliah. Jadi saya itu memang pengen mengembangkan tilawah saat itu.
saya tertarik ke PT IKI, pengen cari jurusan tilawah memang awalnya. Jurusan tilawah. Pengen tiap hari kerjanya teriak. Oh, emang dari dulu emang suka teriak-teriak, Ustaz? Ya, kerjaan saya kebetulan di sana. Tukang parkir saya kebetulan. Jadi kalau di sini di Indomaret atau apa, kita jadi tukang parkir motor kan. Kita tukang parkir kapal di sana, Pak. Asal muasal suara tinggi itu, Ustaz ya. Hei, kanan, jangkar jangan kasih turun. Anak pulau. Anak pulau kita nih kasihan. Ya, itu berarti tahun berapa, Ustaz? 2011. 2011. Jadi saya ke Jakarta 2011. Saya diketawain sama TU stafnya PT IKI saat itu. Kenapa diketawain? Dakwah. Karena begitu saya melamar PT IKI itu, saya nyari ada nggak jurusan ini tilawah. Jurusan tilawah. Ketawa dia. Di sini nggak ada jurusan tilawah katanya. Ada hanya ekstrakurikuler. Nah, maksudnya Ustadz kagak cari info dulu apa kayak modal PD aja ke Jakarta? Ya, namanya kita orang pulau kan, kita pokoknya pengen berangkat aja. Kirain memang itu tiap hari kerjanya tilawah gitu, ternyata enggak. Oh, tapi sebelumnya Ustadz udah cari tahu kayak tentang PT IKI. Iya, cari tahu karena kita udah idola kita kan Kiai Haji Muhammad ZA di situ kan. Memang terinspirasi dari idola-idola berarti ya? Iya, betul. Maka teman-teman yang menyaksikan video ini, carilah idola betul-betul idola yang positif. Agar kamu pun menjadi orang yang positif. Kalau idolamu negatif, pasti kok juga ya akan jadi negatif. Alhamdulillah sih, saya ngidolain Ustadz sih. Alhamdulillah. Ngapain Ustadz? Antara pengen sedih atau seneng sih. Karena lebih begitu. Berarti ngambil S1 di PT IKI. Waktu dari pulau ke Jakarta itu memang udah ada kenalan di Jakarta atau kayak ngerantau sendiri? Cuman ada kakak saya di sini kan. Oh, ada kakak. Tentara kan. Jadi numpang di sana. Numpang di sana di Jakarta Barat. Berarti masih tapi cuma berapa bulan itu, habis itu masuk di asrama. Oh iya, ada asramanya PT IKI. PT IKI. Kita di asrama PT IKI. Ustadz waktu dari Makassar ke Jakarta itu emang selancar itu atau ada perjuangan-perjuangan Ustadz? Biasanya orang merantau kan banyak perjuangan Ustadz. Banget, saya hidup aja berjuang kasihan. Jadi itu lucu Vi. Saya berangkat sendirian nih Vi. Dari Makassar. Oh, nggak didampingin sama orang tua? Nggak didampingin. Jadi kalau tanya mental sama Dayang Syawal, insya Allah memang mental pejuang memang. Mental pejuang. Iya, orang saya sama dengan saya ke Amerika, saya sendiri aja kan. Oh iya, waktu awal ke Amerika sendiri, bahasa Inggris Bugis. Sendiri ke Amerika, di mana Google Map nggak berlaku. Google Map udah beda ya? Iya, mau apa? Tapi kita, Tuhanku di Jakarta sama dengan Tuhan saya di Amerika. Ngapain saya takut? Itu yang prinsipnya itu. Itu yang susah itu, Pak. Tuhanku di Jakarta sama dengan Tuhan saya di Amerika. Ngapain saya takut? Tugaskan mau bahasa yes no doang, bodoh. Tapi itulah barokah Quran. Barokah Quran. Kan kita di imigrasi kan ditanya-tanya juga. Pasti sih. Tapi alhamdulillah gue jawab juga lah. Apalagi Amerika kan salah satu negara yang lumayan susah bukan lumayan dimasuk. lagi. Orang banyak yang diusir dari ini kan. Dipulangin ya? Dipulangin. Nah, saya pertama 2011 itu berangkat sendiri. Begitu sampai di bandara kan, di Bandara Makassar. Nah, kita masuk, itu pun mungkin baru perdana injak bandara. Belum pernah naik pesawat sama pesawat. Oke, terus. Jadi kita begitu masuk di ruangan tunggu kan. Jadi kan sudah dinasihatin sama keluarga. Iya. Nanti kok pokoknya bergaul aja sama yang di situ di ruangan tunggu. Oke. Karena kalau di ruangan tunggu misalkan gate 3 berarti sama tujuanmu itu. Oh iya. Ya kan? Betul. Tanya aja, iseng-iseng aja. Ya udah, gue tanya kan. Bang, kemana bang? Jakarta. Oh, abang kemana? Saya ke Jakarta juga. Oh, kau tinggal di mana Jakarta? Saya di ini, kerja di mana? Dia jawab lah kan. Terus abang di mana? Saya bilang saya tinggal di. Saya tak jawab lah sesuai dengan alamatnya abang. Iya. Nah, abang perdana ke sana. Dia bilang perdana. Oh, kayak. Dia bilang juga saya kan. Sama-sama perdana. Aduh kacau ini saya bilang. Salah negara orang ya. Salah negara orang ini. Nah,
Saya masih ingat, waktu itu saya masih pakai, nggak apa-apa sebut nama merek HP ya. Iya. Saya berangkat itu masih ingat pakai Nokia X2 Nokia X2. 2011. Itu udah layar sentuh? Belum layar sentuh. Oh, belum layar sentuh itu? Ya, belum. Jadi saya bawa berangkat ke ke Bandara Soekarno-Hatta. Begitu turun, kita mendaratkan lainnya, set. Bingung lagi. Turun lagi kan. Set. Begitu sampai di beberapa lorong, saya ingat, oh barang saya ya. Saya naik lagi ke naik lagi ke ke arah pesawat aja. Arah pesawat. Ditegur sama, mau kemana? Barang saya gitu. Oh di sana bagasinya. Salah ngambil bagasi. Oh bagasi. Bisa taruh bagasi. Iya, di sana katanya, bukan di atas sih. Saya kira tas saya di atas di pesawat. Akhirnya oke. Saya nyalain HP kan. Begitu saya nyalain HP, dia bilang masukkan kartu SIM. Nah, mama sayang, saya bilang, gimana ini masukkan kartu SIM? Nomor abang saya di situ. Iya. Nggak ada lagi yang bisa. Nggak bisa dihubungin. Iya. Saya cabut itu. Saya cabut baterainya. Saya cabut kartunya, masukin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mungkin 2-3 kali nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Oh, ampun saya. Di situ untungnya saya nggak terlalu panik. Saya udah mau pinjam HP para penumpang yang lain. Nggak hafal nomornya. Walah, iya ya. Nggak hafal nomornya, kita mau ngapain? Dulu masih nge-save di nomor telepon ya? Nomor telepon. Akhirnya saya kepikiran gini, Pi. Saya cari masjid. Ini habis saya dapat barang saya cari masjid, saya di situ ngaji sampai ada orang yang ambil saya. Itu tujuannya udah di titik akhir tuh? Iya, itu pikiran akhir saya. Nanti kalau misalkan memang nggak, masukkan kartu SIM. Udah saya cabut, udah habis semua baca doa sampai doa makan saya mancing, saya baca. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Lah kacau ini, saya bilang. Perdana kita ke Jakarta, perdana kita naik pesawat, HP mati. La haula wala quwata illa billah. Maka nasihat keluarga saya. Pernah itu sepupu saya, dia bilang, nanti kalau kau kesasar ke mana-mana, cari masjid. Nah, ke teman-teman yang dimanapun berada, kau kesasar di mana-mana, cari masjid. Masjid. Iya. Karena mayoritas yang di masjid itu pasti orang baik. Maka kita ngaji aja, pokoknya udah pikiran saya di situ. Wah, ini udah saya cari masjid, ngaji terus sampai ada orang ngambil saya. Kalau enggak saya jadi anak jalanan saya. Iya. Begitu lama. Ini ada hampir berapa jam itu saya nunggu, baru saya, alhamdulillah berapa kali ini baru aktif. Baru bisa. Akhirnya telepon ini kakak saya. Kenapa baru aktif? Saya telepon dari tadi gini. Saya bilang, nanti ada tanyanya. Saya bilang, saya udah nggak bisa napas ini. Jemput saya dulu. Iya, Allah Akbar. Terus kita baru keluar bandara. Itu yang para ini bisa langsung ngangkut barang kita kan, ngambilnya. Woi, barang saya itu. Yang ngebantu-bantuin ya. Iya kan, barang saya. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah, pertama kau menginjakkan kaki ke dalam Jakarta ini, kau sudah diuji. Baru menginjakkan kaki, kau masih di bandara, belum masuk ke kota, kau masih di bandara, kau sudah diuji sama Allah. Bahwasanya Jakarta ini tempat yang dimana banyak ujian. Ujianmu di kampung apa ujianmu? Paling itu aja. Sampai kau di Jakarta, apa aja ada. Kau tinggal pilih mau ke majelis, ayo. Kau mau cekik botol, ayo. Kan banyak. Banyak pilihannya. Kau baru sampai ini udah diuji. La haula wala quwata illa billah. Untungnya saya nggak begitu panik. Soalnya kita sendiri. Nggak pernah kita masukkan injak ibu kota. Pertama kita naik pesawat. Ujuk-ujuk mati HP. La ilaha illallah. Itu baru nyampe Jakarta. Belum mulai apa-apa itu. Belum makan nasi uduknya, belum makan nasi uduk. Belum nyobain. Udah diuji sama Allah. Terus pas Ustadz kayak niti karir
jadi kori gitu Ustaz di Jakarta? Emang itu dari niat nanti mau karir di Jakarta deh sekalian kuliah gitu? Apa kayak ada yang nawarin kori di sini? Nggak Apa ada sih memang ya. udah niat dari kampung Ustaz mau jadi kori di Jakarta? Pengen ngembangin koriknya. Mm-mm. Itu aja kan. Pengen ngembangin koriknya, habis itu sampai kita di Jakarta kan tinggal di asrama tuh. Ya. Nah, termasuk Ustaz Syam itu kan sahabat saya. Oh, ketemu Ustaz Syam di Memang asrama? di PT IKI. Di PT IKI? Teman tidur, teman apa semua dari nol sama saya dia. Oh. Bareng sama saya. Berarti Nah, benar-benar dari nol bareng sama Ustaz Syam memang. Dari kita pergi istilahnya audisi bareng tuh. Oh, sempat dikit-dikit Ikut audisi Ustaz? audisi juga. Audisi Sempat apa Ustaz? Audisi yang di Indosiar pernah. Aksi Indosiar. Aksi? Akademi Sahur Indosiar. Oh, ceramah-ceramah? Ceramah-ceramah itu. Pernah Ustaz ikut Ustaz? Pernah ikut. Terus Dai Muda TPI. Dai Muda TPI? Pernah saya lamar juga. Ditolak mulu, lo nyesalkan sekarang lo. Oh, itu nggak pernah masuk Ustaz? Ah? Nggak pernah masuk? Gak pernah masuk. Apa alasannya Ustaz? Apa alasannya? Jatuh di akhlak mungkin saya. Nggak pernah masuk Ustaz? Iya. Tapi sekarang dapat undangan. Alhamdulillah malah diundang sekarang. Malah kan. diundang sekarang. Jadi itulah rezeki itu, hidup itu misterius. Jadi kita nggak bisa menjas orang, kamu ini begini, kamu akan su'ul khotimah atau enggak. Bukan hak kita menghukum seperti itu. Kita nggak tahu masa depan orang. Nggak tahu. Ini bareng sama Ustaz Syam dari nol apa segala macam. Ditahan sama polisi. Kenapa bisa ditahan polisi Ustaz? Ustaz Syam itu ditahan sama polisi dulu. Kenapa? Gara-gara nggak bawa SIM mungkin, terus motornya nggak lengkap kan waktu itu. Oh iya, zaman-zaman anak kuliah Zaman-zaman apa aja kuliah, yang dipakai ya? dipakai kan. Dan juga dulu pernah 2014 itu ada Hafiz Indonesia pertama. Hafiz Indonesia pertama. Yang juara 1 Musa namanya. Sama yang juara 2 itu Azza Hafiz Indonesia. Nah, ada murid saya lolos di situ. Murid Ustaz? Ya, saya tinggal di Ligoso saat itu, di Ligoso. Oh, murid yang di Jakarta? Ya, murid di Jakarta. Jadi ada Bang Irfan datang sana, Irfan Hakim sama Habib Amir Faisal. Ketemu saya di sana. Terus kita mendampingi anak-anak kita ke RCTI lah kan, RCTI. Saya duduk di kursi penonton. Duduk di kursi penonton. Dan saya berdoa di situ. Saya bilang hari ini saya duduk di sini, nanti saya duduk di sana. Nah, itu doa saya 2014. 2014 Ustaz berdoa. Doa ya memang ya. Kadang-kadang kita ya memang nggak tahu ke depannya. Jadi ini bukan settingan ini. Bukan settingan di sini. 2014 itu doa saya. Allah Akbar. Dan dikabul Allah 2020 mungkin. 2026 tahun. 6 tahun. Waktu diundang jadi bintang tamu. Jadi duduk di sini, duduk di bangku penonton. Saya berdoa, hari ini saya duduk di sini, saya nanti pengen berdiri di situ, di panggung. 6 tahun kita berdoa, baru dijawab. Saya masih ingat sekali, Hafiz Indonesia pertama. Dan kita diundang jadi bintang tamu saat itu sama Bang Cuping Topang. Sama Bang Cuping, iya. Ya, sama teman-teman anak-anak Papua itu. Ada Ustaz Fahmi, ada Ustaz Usman. Kita diundang karena waktu itu viral juga video kami Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Jadi ya alhamdulillah. Jadi doa itu semua diijabah. Cuma kita nggak tahu kapan diijabahnya. Nggak tahu diijabah kapan. Dan makanya kalian teman-teman semangatlah berbuat kebaikan meskipun sekecil apapun itu. Karena kebaikan itu bukan sebenarnya pada hakikatnya bukan berbuat baik kepada orang lain, tapi untuk diri sendiri. Karena itu akan berbuah nanti, akan dibalas oleh Allah entah kapan dan dalam bentuk apa. Kita nggak tahu. Dan siapapun yang membalas itu kita nggak tahu. Iya, begitu. Jadi misalkan bantu saya, iya, hasil dari bantuanmu itu bukan saya yang balas, mungkin orang lain akan balas kamu.
Dan itu pasti akan berlipat ganda. Dan itu berlipat ganda. Jadi ya hidup itu perjuangan guys. Saya orang pulau Pak. Aduh, kalau diceritakan payah kita. Kalau orang yang sekarang lihat sedang, wah enak sedang, semuanya udah naik, di mana-mana ada segala macam. Kita nggak tahu dulunya ada di bangku penonton, Iya. menyaksikan Hafiz Indonesia terus Hilang tas. Jadi dulu saya pernah ketinggalan naik bus kan, naik bus. Kami memanggung di Bandung saat itu sama Sandoko. oh mau setanduk Sandoko. Jadi kami naik bus, mampir di rest area. rest area. Turunlah kita kan. Iya buat istirahat. air kencing, buat ke toilet. Balik ke sana, bosnya tak ada. Ditinggal bis. La ilaha illallah. Ustaz nggak bilang sama supirnya atau gimana? Bilang kayaknya waktu itu, cuman nggak tahu kita. Akhirnya hilang tas kami apa segala macam. Semua tas-tasnya Hilang dibawa semua sama bis. wassalam. Nggak ada yang balik. Ya udah jadi anak jalanan kita di situ. Itu di tengah-tengah tol berarti Ustaz. Tengah-tengah tol. Bagaimana cara keluar Ustaz? Udah payah lah itu kita nebeng cegat mobil orang. Nah, terus pernah juga itu kita naik bus terus sama arahnya ke Bandung juga. Arah ke Bandung juga. Memang arah Bandung ini payah juga nih memang. Ada apa dengan Bandung? Terus begitu kita ini kami kan sekali jalan biasanya berapa titik gitu kan. Iya. Nah, begitu ini kita naik bus. Ya udah. Kalau kita kan namanya meniti karir, pokoknya udahlah panggung lah dulu gitu kan. Iya, jalan dulu. Jalan aja dulu. Udah naik bus, begitu naik bus. Itu berapa kali itu meletus ininya bannya? 2 kali. Ada berapa kali? Butut mungkin ini kan. Akhirnya kami Busnya turun. meletus. Iya. Nah, saya bilang kau ilmumu panas mungkin ya. Turun dari bus, kami turun bus, nyebrang tol, kami kan arah ke sana kan. Ini tol arah ke sini. Kami turun bus, bayar habis itu kami nyebrang, naik di bukitnya. Naik di bukit nyebrang samping tol itu kan, ada rumput-rumput yang mendaki itu. Nah itu. Meraya bisa ke cicak. Iya, malah. Oh, kayak tentara gue. Naik terus masuk ke perkampungan. Untung nggak diterakin maling. Terus masuk ke apa? Perkampungan. Cari terminal terdekat, jalan kaki. Terminal. Buat sampai ke tempat acara. Ya. Cari terminal, habis itu naik bus. Ya naik bus. Terus di bus itu kan ternyata orang kalau mau mudik itu luar biasa. Cara mudiknya itu rebutan kursi, rebutan apa kayak mau tawuran dia. Iya, iya. Kulayanin juga saya. Waktu itu kan masih jiwa-jiwa Makassarnya dulu. Masih jiwa-jiwa. Belum nikah waktu itu. Belum nikah. Oh, udah kita kayak orang tawuran juga kita di situ lah. Juga. Padahal kita mau ke Bandung mau ceramah. Astagfirullah. Sebelum ceramah ribet-ribet dulu sama orang. Allah Akbar. Sampai segitu nih berarti ya. Jadi hilang kami begitu sampai di Bandung. Ini season lain. Sampai di Luwiliang apa di mana kami mampir di musola kan. Tidurlah istirahat tidur. Sama Handoko lagi tuh. Memang Handoko ini bawa sial juga nih bocah ini kayaknya. Aduh, itu teman saya itu pada perjuangan. Tidurlah kita kan pakai bantal lah itu tas kita. Iya, di bantal. Bangun wassalam. Hilang tas kita. Tasnya hilang di musola Ustaz. Di musola. Musola terminal. Bangun-bangun tasnya hilang. Tas hilang. Ada isinya apa aja Ustaz? Baju mau manggung. Oh, baju mau manggung. Manggung. Akhirnya kita cap pinjam pakainya. Cap pinjam. Capi. Mohon maaf panitia minjem baju koko. Iya. Saya dicuri. Macam-macam dulu. Saya ada kalau perjuangan luar biasa ya. Luar biasa. Nah, saya kan dikenal sebagai ustadz yang punya suara tinggi. Sebenarnya suara tinggi itu emang udah anugerah atau memang diciptakan Ustaz? Pertama memang itu anugerah ya. Anugerah. Ya, anu gratis. Anu gratis. Ya, anugerah itu anu gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ya alhamdulillah kita diamanahi suara, mudah-mudahan bisa dipakai berdakwah.
kita lah latihan nih, kita asah terus Tetap biasa. tetap biasa. Kalau nggak biasa tumpul juga ntar. Sekeras apa Ustaz latihan buat dapetin suara tinggi yang bener-bener Ya, dapat? kalau dulu memang latihan kita saya ngikutin suara cewek. Dapetin suara cewek. Wah sakit dong Ustaz di sini Ustaz. Ya memang sakit, pegel. Jadi kalau misalkan kalau penyanyi Malaysia Andai, memang kita ikutin nadanya, persis nadanya. Benar-benar Ikutin nadanya. Agnes Monica misalkan punya kan tinggi juga. Iya. Ikutin nadanya. Ustaz di situ nggak kepikiran takut kenapa-napa tenggorokannya? Enggak. Kalau bagi saya itu kalau belum pingsan belum. Oke, bisa pingsan Ustaz. Hah? Bisa pingsan Ustaz. Bisa pingsan kan kalau misalkan latihan suara terus udah mentok, udah mulai kunang-kunang, berarti itu udah mulai alarm itu. Kunang-kunang itu alarm. Ada teman adik saya itu di Banten latihan suara sambil berdiri, buk, pingsan. Gigi hilang satu. Bisa pingsan Ustaz. Karena kan suara kepala dan suara kepala ini paling suara paling susah. Dan voice itu paling tinggi. Makanya kalau misalkan ini mukanya merah, muka jadi acak-acakan, kening ke sana ini macam-macam. Iya, coba aja perhatikan. Jadi meskipun orang cantik, orang ganteng begitu nada tinggi, bohong dia. Kalau dia mukanya masih cakep, berarti lip sync dia. Berarti lip sync. Pasti lip sync. Berarti kalau dibilang wah enak bisa suara tinggi, ya nggak seenak yang mereka bayangkan kan? Nggak Iya, tiba-tiba langsung jadi latihan. tinggi. Iya. Harus Kau hidup dengan siapa? Kau dengan diri. Nah, kalau habis begitu, kita ikuti nadanya. Paling kemarin saya lihat video Ustaz yang ngobrol sampai segini Ustaz mikir Ustaz Iya. di Istiqlal. Di Istiqlal segini memang iya. Di sini. Apalagi mic-nya kan peka juga kan, jadi Iya. ya harus kita atur. Sama, jadi makanya ada yang komentar, ini versi Agnes mau versi laki-laki nih. Karena kalau Agnes, kita cuma begini, yang ini kita buat ngaji. iya, karena kita akan pertanggungjawabkan semuanya. Akan dipertanggungjawabkan semuanya. Jadi teman-teman yang banyak followersnya jangan sombong, semua akan dipertanggungjawabkan. Hatta suara, hatta followers, hatta status, semuanya tak ada yang luput dari la yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada yang lewat sekalipun. Berarti Ustaz memang semikirin itu Ustaz ya, maksudnya dapat nggak semata-mata kayak senang, wah punya suara tinggi nih, senang nih. Benar-benar dipikirin, wah ini bakal dipertanggungjawabin. Iya. Jadi saya ada pikiran ini lanjut enggak. Ya cuman kita begitu koordinasi dengan minta nasihat kepada guru-guru, ya kau harus lanjut. Karena kenapa? Kalau kau nggak ada di situ, yang mengisi ya orang lain, ya kan? Dan bisa aja negatif gitu kan.